musik. Musik dong, tolong dong. Tipis aja. Musrik. Mie. Diam dong. Mie. Aman. Yuk. Apa sih Ki? Ditekan kan? Udah. Oke, yuk, mulai. Kanan, aku ke kanan. Ya, aku datang ke sini sebenarnya bukan mau menanggapin konferensi persnya Doktif ya. Aku lebih ke sini sih pengen marah dengan media sih sebenarnya, kalian semuanya. Nah, orang tuh bisa ngomong apa aja ya. Orang tuh bisa memberikan tuduhan apa saja. Tapi kan kita nggak harus menuliskan setiap tuduhan orang. Dan aku nggak mau membalas sebenarnya. Dan aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonferensikan oleh Doktif ya. Karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Semua orang boleh ngomong. Kalau misalnya saya ngomong di sini ya, saya Bang Hotman lagi salah. Bang HPH. Saya ngeliat Bang HPH kemarin. Misal ya, saya melihat kemarin Bang HPH ciuman dengan cowok. Untuk apa kita tanggapin? Emang ada buktinya? Atau saya ngomong nih ya, saya ngelihat Doktif, ya, dia itu sebagai simpenan. Atau saya tahu Doktif ini adalah seorang misalnya wanita PSK. Untuk apa ditanggapin? Kan semua orang bisa memberikan tuduhan ya. Jadi kan tidak perlu kita tanggapin, ngabisin waktu untuk menanggapin tuduhan tersebut. Habis saya tanggapin tuduhan tersebut, besoknya ada tuduhan baru. Dan setahu saya, menurut guru saya, kalaupun kalau itu salah, itu namanya fitnah. Kalau itu pun benar, itu namanya gibah. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar. Dan menurutku nggak perlu aku tanggapin sedikit pun. Jadi aku datang ke sini bukan untuk nanggapin, tapi lebih kemarah dengan media semuanya. Karena aku ngeliat pemberitaan itu tidak berimbang. Dan aku kecewa sih dengan media-media yang memberitakan hal-hal yang nggak ada buktinya. Nah, aku nonton konferensi persnya selama berapa jam ya? 1 jam lebih itu ya. Apakah ada bukti yang ditunjukkan? Nggak ada, semuanya narasi semua. Nggak ada satupun bukti. Saya mengoplos hand body lotion. Ini saya mau ketawa sih. Mengoplos hand body lotion Helwa. Saya sebut deh mereknya, hand body lotion. Kalian pernah lihat nggak hand body lotionnya Helwa? Itu polosan loh. Itu sekali lagi saya bilang, itu polosan. Dan korbannya banyak. Masa kita mau belain suatu skincare body lotion yang polosan? Yang nggak ada BPOM-nya, yang BPOM-nya, aku bisa ngomong BPOM-nya abal-abal. Untuk apa kita ngebelain hal tersebut? Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku membalas hal tersebut. Benar-benar ngabisin waktu. Jadi menurutku ya nggak perlu ditanggepin dan nggak perlu dijawab, nggak perlu dibalas. Lagian kan ini sudah masuk ke proses hukum. Aku kecewa sih dengan mantan ajudanku yang ada di sana ya. Sekaligus juga aku pengen ngajakin masyarakat semuanya. Aku nggak bisa kasih edukasi untuk yang ngomong, yang nyebarin. Karena yang ngomong, yang nyebarin itu memang sudah agak nggak waras kan. Jadi ngomong dengan dia juga nggak ada gunanya. Yang harus diedukasi itu siapa? Media. Yang harus diedukasi itu siapa? Yang mendengarkan. Kalian yang harus diedukasi. Ada bukti atau enggak? Ada bukti konkret atau enggak? Kalau ada bukti konkretnya diberitakan, monggo silakan. Kalau ada bukti konkretnya didengarkan dan dipercaya, monggo silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Nambahin dosa kita aja ujung-ujungnya. Itu sih menurut aku ya. Itu koreksi aku kalau misalnya aku salah ya. Itu fitnah semua ya, Dok? Nggak ada yang benar. Kalau aku tanggepin, setiap hari banyak yang bisa ngomong aku seperti itu. Masa setiap hari aku ngadepin media dan aku harus jawab satu-satu semua tuduhan orang? Kan nggak penting ya. Lagian ini orang itu adalah, saya jelasin ya, beliau itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia. Ternyata dia mengulangin kesalahannya lagi. Beliau itu memeras aku dan aku sudah tunjukkan buktinya di Instagramku. Semua buktinya itu namanya bukti ya, semua screenshot chatnya semuanya jelas, itu namanya bukti chat. Bahkan aku masih punya chatnya, ada di sini, masih ada di sini semuanya. Dan itu sudah aku laporkan ke pihak berwajib nangkep, nahan, nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa. Beliau ngelihat buktiku ini dan sudah karena yakin lah maka ditahan. Dan aku sangat menyesalkan, satu, sudah mendapatkan penangguhan penahanan. Itu bukan bebas ya, itu penangguhan penahanan. Kalau ditanya dengan saya apakah penangguhan penahanannya itu karena saya, tentu saja tidak. Saya ini kan cuma rakyat biasa ya, orang sipil ya. Yang menentukan tentu saja adalah pihak berwajib. Dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian ada nggak tanya dengan saya,
sebagai etikanya ada bertanya kepada saya. Salah satu penyidik bertanya, "Dok, ini ada pengajuan penangguhan penahanan." Bagiku aku melihat ya boleh aja, aku bilang nggak ada masalah. Toh juga kita ada komunikasi dengan bapak itu sebelumnya, dan aku ngerasa kayak ya udah nggak jadi masalah lah. Yang penting proses masih terus berlanjut. Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan, aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih, sangat tidak bijaksana. Ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Aku sih kasihan ya, sampai dia dimanfaatkan oleh satu dan dua pihak. Aku sangat kasihan banget ya. Beliau kan nggak ngerti. Ya, itu sih yang pengen ku sampaikan. Ya, sekali lagi aku tidak punya keinginan untuk menanggapi konferensi pers tersebut karena semua yang disampaikan tidak ada data, tidak ada bukti, dan juga itu semuanya ngawur, salah. Dan juga aku datang sini bikin untuk edukasi aja sih untuk rekan-rekan media dan juga masyarakat sih yang mendengar. Berarti ini sebagai salah satu bentuk kekecewaan Dokter Richard terhadap mantan ajudannya juga bisa jadi atau seperti apa? Saya nggak bisa kecewa dengan dia sih ya, karena dari awal dia meras saya aja saya sudah kecewa. Dia peras saya aja saya sudah kecewa. Dia mempersiapkan foto yang foto dari 1 tahun sebelum berhenti aja saya sudah kecewa. Saya sudah kecewa lama dengan dia. Yang saya kecewa hari ini dengan teman-teman media sih. Mungkin diperasnya dalam nominal berapa, Dok? Dia minta 70 juta, selanjutnya 770 juta. Berarti 800 sekian atau Ya dari awal tuh saya tidak pernah menanggapin pemerasan ini kan. Dari awal sebenarnya kan itu kan dari jam 5 pagi ya. Dan saya sangat tenang sekali begitu beliau memeras saya jam 5 pagi, saya ngelihat, saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Dalam hal ini saya kasih ke pihak berwajib, lalu pihak berwajib bilang ini tidak dapat proses. Ini tidak dapat diproses. Kenapa? Karena tidak ada kerugian. Oke, saya pengen lapor, tapi nggak bisa. Lalu dikatakan apa? Ya kalau dokter pengen lapor harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya harus mentransfer. Bukan artinya saya ketakutan, saya mentransfer. Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus transfer? Nggak seperti itu, karena hukum di Indonesia tuh harus ada kerugian dulu. Sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan, dan laporan saya diterima pada waktu itu. Itu yang nominal 2 juta itu, Dok? Betul. Ngapain transfer banyak-banyak? Terus ya, kata Bapak Polresnya katanya transfer berapa aja katanya, yang penting ada kerugian. Lalu saya ada transfer lagi 5 juta. Lalu ada beberapa kali lagi transfer sih. Tapi memang tujuan saya kan sebenarnya ya udah kalau mau berhenti, mau resign kan baik-baik saja sih. Dan ini juga apa yang kita mau dukung ya dari keadaan seperti ini ya. Saya pikir kita harus bijaksana ya. Seorang mantan karyawan. Ini mantan karyawan yang digaji dengan layak, yang mendapat hak dengan layak. Setelah berhenti dari tempat kerja, menjelek-jelekkan tempat kerjanya, itu sangat tidak bijaksana menurutku. Sama seperti kita makan di mana, berak di mana. Apa sih yang kita mau dengerin? Apa sih yang mau kita kita hargain dengan orang seperti itu? Saya nggak appreciate sekali orang seperti itu sih. Bagi saya, kalau saya kecewa dengan tempat kerja